Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Andri Suryana, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah tesis proposal seminar. Perkenalkan saya Ismawanto dengan nomor NPM 20247479013. eh, pada program studi pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, proposal tesis saya, yaitu pengaruh persepsi atas media pembelajaran dan penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis teks deskriptif. Survei pada SMP negeri di Kabupaten Lebak. Nah, pemilihan judul tersebut dilatar belakangi dengan yang pertama adalah eh, kita tahu bahwa sebenarnya ketika murid tingkat SMP, yaitu berada di kelas 7, seharusnya sudah mencapai kompetensi literasi fungsional, yaitu mereka sudah bisa untuk berkomunikasi dengan rekan lingkungannya, yaitu dalam komunikasi kehidupan di lingkungannya, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada faktanya mereka belum bisa mencapai eh, kompetensi tersebut. Yang kedua, berdasarkan kemudian eh, penjajakan awal atau studi pendahuluan yang dilakukan oleh saya di eh, tempat untuk melakukan penelitian, ternyata murid masih lambat dalam proses menulis, ya. Mereka masih memiliki kesulitan dalam proses menulis. Jadi, ketika mau menulis, terutama menulis dalam bahasa Inggris, itu mereka sangat rendah sekali. Berikutnya, hasil tulisannya juga sangat terbatas. Jadi, mereka masih memiliki kemampuan yang sangat rendah, di mana tulisan-tulisannya biasanya pendek dan hanya menggunakan kata-kata yang berulang-ulang. Sehingga itu eh, menjadikan bahwa para murid tersebut tidak mencapai kompetensi minimum. Di samping itu, setelah kemudian dilakukan juga studi pendahuluan, ternyata murid masih kesulitan dalam menyusun atau menulis teks deskriptif. Kita tahu bahwa teks deskriptif ini adalah teks yang akan atau yang pertama dipelajari oleh siswa bagi siswa yang berada di eh, SMP, ya. Untuk teks deskriptif eh, ini sangat dasar dianggapnya. Tetapi mereka masih kesulitan terhadap eh, bagaimana penyusunan teks deskriptif itu yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, berangkat dari itu, maka eh, menurut saya ini perlu ada penelitian. Nah, yang pertama adalah bahwa rendahnya keterampilan menulis tersebut, keterampilan menulis teks deskriptif tersebut, ya diduga adalah karena keterampilan itu diduga oleh media pembelajaran, ya. Jadi media pembelajaran yang disajikan oleh guru, apakah kemudian itu memang dipakai atau kemudian guru sendiri jarang menggunakan media tersebut. Oleh karena itu, patut kiranya kita melakukan penelitian, yaitu yang kaitannya dengan persepsi siswa, karena persepsi murid, karena ini berkaitan dengan bagaimana
persepsi murid, kebiasaan murid ketika kemudian belajar bahasa Inggris terkait terutama dalam menulis teks deskriptif. Yang kedua adalah bahwa rendahnya keterampilan menulis itu juga diprediksi, disinyalir karena penguasaan kosakata yang rendah. Jadi kosakata yang rendah, penguasaan kosakata yang kurang mumpuni tersebut mempengaruhi terhadap keterampilan teks deskriptif tersebut. Nah, anak memang jadi terbatas ketika kemudian menulis sehingga kemudian mereka melakukan atau membuat sebuah tulisan teks deskriptif itu kadang menggunakan kata-kata yang berulang-ulang. Dengan latar belakang tersebut, maka menurut saya perlu ada penelitian ya yang berkaitan dengan penelitian survei pada murid SMP negeri di Kabupaten Lebak. Latar belakang itulah yang kemudian mendorong saya untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, terkait dengan berdasarkan kemudian latar belakang tersebut, maka saya merumuskan tiga masalah, rumusan masalah yang kemudian akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh persepsi atas media pembelajaran dan penguasaan kosakata secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis teks deskriptif murid SMP negeri di Kabupaten Lebak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh persepsi atas media pembelajaran terhadap keterampilan menulis teks deskriptif murid SMP negeri di Kabupaten Lebak? Yang ketiga rumusannya adalah apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis teks deskriptif murid SMP negeri di Kabupaten Lebak. Ya, itu tiga rumusan yang kemudian akan dibuktikan dalam penelitian. Nah, penelitian ini adalah bersifat eh, kuantitatif. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, ya. Otomatis nanti akan menggunakannya adalah data-data angka-angka yang bersifat statistik. Yang kedua, penelitian ini karena bersifatnya metodenya adalah kuantitatif, maka akan menggunakan survei korelasional dengan regresi ganda. Jadi untuk melihat hubungan antara eh, variabel X dengan Y, ya, baik itu X1 dan X2 terhadap Y-nya. Jadi ini dilakukan dengan metode survei. Selanjutnya, untuk populasi sampel dan teknik sampel, populasinya yang di dalam penelitian ini adalah murid kelas 8 SMPN 1 Cibeber, SMPN 1 Bayah, dan SMPN 1 Panggarangan. Nah, jumlah dari seluruh siswa kelas 8 tersebut berjumlah adalah 505 orang. Nah, itu yang kemudian menjadi populasi di mana di SMP 1 kelas eh, di SMP 1 itu kelas 8 itu SMP 1 Cibeber 159, SMP 1 Bayah 196 dan SMPN 1 Panggarangan itu 150. Kemudian sampel, ya, sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat mewakili populasi. Itu dengan menggunakan rumus Slopin, di mana rumus yang diterapkan yaitu N sama dengan N besar, N dibagi 1 plus N alfa kuadrat, ya.
N-nya itu adalah sampel, N besarnya adalah populasinya, kemudian 1 ditambah jumlah populasi, kemudian alfanya itu 10%, ya, dikuadratkan. Sehingga dari perhitungan eh, apa berarti 500 dibagi 1, oh sorry, 505 dibagi 1 ditambah 505 kali derajat kesalahannya adalah 0,1 atau 10%, dipangkatkan, maka hasilnya adalah 83,47, sehingga dibulatkan menjadi 84 murid, yaitu dari 3 sekolah tersebut. Nah, setelah diketahui 84 murid tersebut, maka dilakukannya teknik pemilihan sampel. Teknik pemilihan sampel yang ditetapkan oleh saya yaitu dengan menggunakan proportionate stratified random sampling. Nah, mengapa kemudian memilih ini? Karena dari 3 sekolah tersebut eh, harus mewakili secara proporsional dan homogen, heterogen seperti itu ya. Jadi harus seimbang sehingga setiap sekolah nanti memiliki proporsi yang sama berdasarkan dengan jumlahnya. Stratified-nya yaitu jenjangnya dipilih kelas 8 tadi. Setelah ada ditetapkan tadi masing-masing proporsinya di sini, maka eh, ditetapkan contoh SMP 1 setelah hasil dihitung itu mendapatkan sampel 26, kemudian SMP 1 Cibeber tadi, kemudian SMP 1 Bayah itu mendapatkan 33 sampel, kemudian setelah itu SMP 1 Panggarangan itu 25 murid ya, 25 orang untuk jadi responden, kemudian ketika dijumlahkan jadi 84. Nah, setelah diketahui masing-masing sekolah tersebut mendapatkan sampelnya sesuai dengan proporsinya, barulah kemudian saya melakukan yaitu pemilihan secara acak. Jadi contoh SMP 1 Cibeber 159 orang, maka akan dipilih 26 siswa, yaitu 26 murid secara acak. Dan begitu juga dilakukan untuk SMP 1 Bayah dan SMP 1 Panggarangan. Selanjutnya, untuk eh, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini kita tahu bahwa penelitian ini yaitu terdiri dari 3 variabel ya, yaitu variabel X, ya, variabel X1 yaitu persepsi atas media pembelajaran. Kemudian ini harusnya ada ini ya, variabel X2-nya yaitu penguasaan kosakata, dan kemudian variabel Y-nya adalah keterampilan menulis teks deskriptif. Nah, instrumen yang digunakan untuk persepsi atas media pembelajaran, maka instrumen yang digunakan adalah angket. Kemudian diambilnya dari siswa, ya. Nah, angket tersebut kemudian menggunakan rentang skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Jadi nanti pilihannya yaitu sangat setuju, setuju, ragu, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, jumlah item yang dipersiapkan yaitu 40, ya, 40 pertanyaan. Nah, dilakukannya dengan mode luring, jadi diisi di kertas dalam waktu kemudian 30 menit.
Selanjutnya, untuk penguasaan kosakata, yaitu instrumennya adalah dokumen soal tes pilihan ganda. Jadi nanti diujinya eh, kemampuan penguasaan responden itu dengan soal tes pilihan ganda. Tes pilihan gandanya karena untuk SMP maka itu 4 pilihan alternatif pilihannya ya, optionnya. Kemudian sumber datanya sama juga dari murid. Kemudian rentangnya itu artinya di sini rentangnya kalau si anak atau responden jawabannya benar, maka itu mendapatkan nilai 1, kalau kemudian salah 0. Kemudian jumlah item 40 apa, apa, pernyataan atau pertanyaan, kemudian modenya luring dalam waktu 60 menit. Selanjutnya adalah keterampilan menulis teks deskriptif, ini variabel Y, yaitu dokumen soal tes unjuk kerja, karena ini keterampilan menulis teks deskriptif ya. Dari murid, kemudian rentang nanti penilaiannya yaitu 0 sampai 100, kemudian menggunakan satu butir soal, modenya luring, dan kemudian dalam waktu 80 menit. Nah, instrumen-instrumen yang dipersiapkan tersebut di atas ini perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu atau dinamakan kalau sekarang yaitu dikalibrasi ya, kalibrasi instrumen pada 30 murid ya, yang kemudian 30 murid tersebut, 30 responden itu di luar dari eh, calon responden utama dalam penelitian. Nah, tujuannya adalah agar instrumen tersebut itu bisa mengukur validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran dan daya bedanya. Selanjutnya, teknik analisis data yang akan dilakukan. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, ya, yaitu melalui nanti akan dihitung eh, bisa secara manual dan bisa juga dilakukan melalui aplikasi SPSS, yaitu min, kemudian median. Median itu nilai tengah ya, modus yang sering, nilai yang sering keluar paling banyak, standar deviasi atau simpangan baku, kemudian nilai minimum dari anak itu berapa, kemudian nilai maksimumnya yang paling tinggi berarti, dan histogramnya itu bersifat grafik ya. Jadi perkembangan grafiknya seperti apa. Selanjutnya uji persyaratan data ya. Nah, yang pertama adalah untuk uji persyaratan data yaitu uji normalitas data dengan memakai rumus eh, uji Kolmogorov-Smirnov ya, agar nanti saya bisa mengetahui data apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji ya ada tidaknya korelasi tinggi antara variabel bebas. Maksud variabel bebas berarti antara persepsi atas media pembelajaran dengan penguasaan kosakata. Apakah di sana nanti terjadi korelasi atau hubungan atau tidak? Yang berikutnya nanti untuk yang ini ya uji multikolinearitas ini dengan yaitu menggunakan rumus atau nilai yaitu varian inflation factor yang itu diambil dari perhitungan melalui SPSS. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Ya, yaitu untuk menguji ada ketidaksamaan varian dari residual. Jadi selisihnya nanti apakah ada selisih atau tidak. Kemudian yang keempat uji normalitas Galat yaitu eh, ya mohon maaf tadi untuk uji heterokedastisitas itu ya
eh, nanti bisa diamati dari grafik scatter plot ya. Apabila kemudian eh, grafiknya itu memiliki salah satu pola tertentu, maka itu berarti terjadi eh, apa kedastisitas ya, heterokedastisitas. Tapi kalau kemudian ternyata polanya di grafik scatter plot itu acak ya, tidak membuat sebuah pola-pola tertentu, garis atau lingkaran atau yang lainnya, maka itu eh, dinyatakan berarti tidak ada heterokedastisitas atau tidak ada ketidaksamaan varian. Selanjutnya tadi uji normalitas Galat ya. Untuk uji normalitas Galat itu juga menggunakan uji eh, Kolmogorov-Smirnov ya pada data. Nah, ini diambil dari SPSS ya. Yaitu pada data unstandardized residual ya. Untuk melihat apakah nanti distribusinya normal atau tidak. Jadi ini di tabel itu nanti akan ada standardized residual. Kemudian berikutnya adalah uji linearitas regresi, yaitu untuk melihat persamaan garis regresi atau linear yaitu dari variabel X terhadap Y. Jadi ketika kemudian apakah nanti ketika variabel X meningkat, apakah Y juga meningkat? Nah, itu hubungan linearitasnya yang perlu kemudian diuji, uji linearitas regresi. Nah, selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah saya akan melakukan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis juga ini akan menggunakan bisa secara manual atau dihitung, tetapi bisa juga menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu untuk menentukan nilai koefisien korelasi ganda. Nah, karena ini akan berkaitan nanti dengan eh, apa uji hipotesisnya ya. Nah, di mana ini variabel X1 dan X2 secara bersama-sama nanti terhadap Y. Maka perlu diuji, yaitu kita bisa melihat di SPSS itu ya, itu pada tabel regression ya, kemudian di tabel model summary kolom R. Nah, di sana ketika ada tulisan di atasnya R, maka itu menunjukkan korelasinya. Tuh. Yang kedua, yaitu uji eh, nilai koefisien determinasi ganda. Nah, untuk nilai koefisien determinasi ganda masih sama, yaitu dari tabel regression bagian regression, tabel model summary, hanya di sampingnya dari kolom R itu ada R kuadrat atau R square. Square. Nah, ini menunjukkan nanti eh, apa pengaruhnya. Jadi berapa persen tinggal kemudian nanti nilai dari koefisien itu dikali 100. Jadi berapa persen kemudian determinasi ganda tersebut. Yang ketiga adalah persamaan garis regresi ganda. Nah, persamaan garis regresi ganda itu bisa kita temukan yaitu pada tabel koefisien ya bagi bagian unstandardized coefficient kolom B. Nah, di kolom B ya. Nah, itu untuk yaitu persamaan garis regresinya. Yang keempat yaitu uji signifikansi parsial. Parsial berarti masing-masing variabel X terhadap Y. X1 ya terhadap Y dan kemudian X2 terhadap Y. Nah, ini bisa dilihat oleh kita dari regression, dari tabel di SPSS, ya. Kemudian ke eh,
bagian koefisien, ya, bagian koefisien, kemudian kolom T atau sig. Nah, nah, setelah kemudian kita mendapatkan nilainya, kemudian kita bisa membandingkan dengan kriteria pengujian kita. Apakah kemudian nanti nilainya lebih besar atau lebih kecil, ya? Maka itu bisa ditarik sebuah hipotesis pengujiannya. Kemudian yang kelima adalah uji signifikansi ganda. Untuk uji signifikansi ganda itu bisa kita dapatkan hasilnya dari regression di tabel ANOVA. Karena ANOVA-nya ANOVA dua arah berarti, ya. Yaitu baris regression dimuat dalam kolom F dan SIG. Nah, itu bisa dipilih salah satunya. Kemudian baru dibandingkan, setelah kemudian dapat kita nilainya, ya, nilai koefisien tersebut, kemudian kita bandingkan dengan kriteria pengujiannya, ya. Kemudian yang keenam yaitu nilai koefisien determinasi parsial. Nah, yaitu ada nanti di bagian koefisien, ya. Kemudian kita lihat di tabel itu di bagian standardized koefisien beta. Nah, di standardized koefisien beta di bawahnya itu ada tulisan beta, maka ada nilainya. Dan correlation. Nah, di correlation itu nanti akan ada zero order, partial, partial, and path. Nah, kita pilih kemudian yang zero partial. Nah, lalu kemudian setelah dilihat dari data itu, kemudian oleh kita dihitung, ya, koefisien determinasinya. Yang pertama adalah koefisien determinasi berarti dari X1 ke Y, ya. Jadi dari dari X1 dulu, ya, dari X1 nilainya yaitu dirumuskannya koefisien determinasi itu adalah nilai beta pada garis X1 dikali nilai zero order kemudian X1 dikali 100, ya. Kemudian kalau sudah diketahui, ya, setelah diketahui yang X1, kemudian koefisien determinasi yang X2, yaitu rumusnya sama, ya, berarti beta X2 dikali nilai beta X2 dikali nilai zero order X2 dikali 100%. Nah, eh, nanti akan diketahui apa determinasi dari masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap Y. Eh, Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.